Assalamualaikum dan selamat siang Bu. Perkenalkan, nama saya Liberto Marbun. Saya dari kelas reguler 2A Malam, Prodi Ekonomi Pembangunan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang dilema kebijakan di negara politekonomia. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Anissa Ilmi Farid SO, MSP, selaku dosen Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik yang telah memberikan tugas ini kepada mahasiswa. Baiklah Bu, saya akan memulai membahas tentang dilema kebijakan di negara politekonomia. Yang pertama adalah masalah tingkat pengangguran dan masalah upah dan asosiasi pengusaha yang mau memindahkan pabrik ke luar negeri. Menurut pandangan saya, masalah pengangguran ini bisa diatasi dengan melakukan pelatihan kepada generasi muda agar lebih bisa produktivitas dalam hal bekerja, menemukan skill baru. Dan juga pemerintah juga dapat memberikan bantuan berupa materi atau hal lainnya yang dapat mendukung produktivitas kerja bagi generasi muda. Dan dengan adanya bantuan ini, para generasi muda dapat membuka usaha UMKM dan juga bisnis lainnya. Selain itu, pemerintah juga bisa dapat melakukan migrasi dari suatu daerah ke daerah lain dan juga menjalin kerjasama dengan pemerintah luar negeri untuk bisa menjalin atau menampung tenaga kerja yang berasal dari negara politekonomia tersebut. Dan untuk masalah asosiasi pengusaha yang mau memindahkan pabrik ke luar negeri, pemerintah dapat melakukan kerjasama yang baik kepada pengusaha tersebut, yaitu dengan cara menurunkan pajak atau tidak membuat pajak kepada perusahaan terlalu tinggi, agar nantinya biaya pajak tersebut bisa diberikan perusahaan tersebut sebagai tambahan upah kepada karyawan atau tenaga kerja yang ada, dan agar pengusaha juga menganggap beban pajak tersebut tidak sebagai beban di perusahaan mereka. Kemudian masalah yang kedua adalah masalah sumber daya alam yang melimpah namun harga minyak yang anjlok dan masalah lingkungan. Menurut saya, pemerintah harus berusaha dan memberanikan diri untuk mengelola sumber daya alam yang ada di negara politekonomia tersebut, yaitu berupa minyak bumi tadi. Pemerintah dapat mengolah menjadi bahan siap jual kepada negara lainnya. Pemerintah bisa memproduksi sendiri, jangan lagi mengekspor hasil sumber daya alam keluar dengan bahan mentah. Karena dengan menjual bahan yang siap pakai, maka harga atau nilai jualnya akan semakin tinggi dan harga akan tetap terjaga. Dan menurut saya, jika ini bisa diterapkan, maka negara politekonomia akan menjadi salah satu penentu harga minyak dunia. Dan untuk masalah lingkungan, pemerintah juga harus memproduksi bahan-bahan yang ramah lingkungan seperti kendaraan listrik dan juga penggunaan panel surya, dan mengajak masyarakat untuk memakai dan menerapkannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian masalah yang ketiga adalah masalah kependidikan dan tenaga kerja yang kurang berkualitas. Untuk masalah pendidikan, pemerintah di politekonomia bisa menurunkan harga biaya pendidikan yang tinggi. Karena dengan biaya yang tinggi, banyak masyarakat yang tidak jadi sekolah atau berhenti atau bahkan putus sekolah. Di sistem pendidikan juga, pemerintah juga harus membuat kurikulum yang jelas. Jangan terlalu sering berubah-berubah,
Karena jika kurikulum berubah-ubah, maka itu akan membebani siswa dan guru beserta orang tua. Siswa dan guru juga dalam hal ini akan berdampak kepada kinerja dari pengajar yang harus mengganti sistem belajarnya. Dan juga di dalam sekolah para pelajar harus diasah skillnya dan juga keterampilannya dalam suatu bidang tertentu, agar nantinya setelah lulus dari sekolah bisa menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas di bidangnya masing-masing sesuai kebutuhan perusahaan. Dan pemerintah harus mendata secara detail dan menerapkan sistem yang sama, baik itu di kota atau di desa, agar pendidikan bisa merata di negara politekonomia tersebut. Kemudian masalah yang keempat adalah politekonomia bergabung dengan perdagangan regional dan cara menyelamatkan industri lokal. Menurut saya, untuk bergabung dengan perdagangan regional merupakan hal yang cukup bagus, karena selain membuka pasar ekspor yang lebih luas, perdagangan ini juga dapat menambah pendapatan ekonomi negara. Akan banyak investasi yang akan masuk, dan ini juga akan mengurangi pengangguran, karena perusahaan tadi akan membutuhkan karyawan atau tenaga kerja bagi perusahaan mereka. Dan untuk menyelamatkan industri lokal yang ada, pemerintah di politekonomia bisa mengajak para pelaku ekonomi, dan bila perlu pemerintah dapat memberikan bantuan berupa pelatihan maupun modal kepada pelaku ekonomi lokal agar nantinya bisa tetap bersaing dengan pelaku ekonomi yang dari luar. Dan di sini juga pemerintah harus lebih mengedepankan dan permudah akses dari para pelaku ekonomi lokal masuk ke pasar perdagangan regional itu sendiri. Kemudian masalah yang kelima adalah masalah kesenjangan ekonomi di negara politekonomia. Pada dasarnya masalah kesenjangan ekonomi disebabkan oleh banyak faktor seperti kualitas sumber daya manusia, infrastruktur yang tidak merata, dan juga minimnya lapangan kerja. Dan untuk mengatasi hal ini, menurut saya pemerintah di politekonomia bisa mengatasi dari hal yang paling dasar seperti peningkatan sumber daya manusia itu sendiri, pengoptimalan dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada di negara itu, pemerataan pembangunan yang ada di setiap daerah, memberikan akses yang sama kepada setiap masyarakat dalam penggunaan fasilitas publik. Jangan mempersulit masyarakat yang kurang mampu. Dan juga pemerintah juga dapat membuka lowongan pekerjaan yang lebih besar kepada masyarakat. Dan hal yang paling penting adalah pemerintah harus benar menghilangkan pungutan liar atau pungutan yang kurang jelas. Dan juga jangan terlalu membebani masyarakat dengan pajak yang tinggi. Demikianlah Bu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini mengenai masalah kesenjangan atau dilema kebijakan di negara politekonomia. Jika ada tutur kata yang salah, saya minta maaf Bu, dan semoga kedepannya saya bisa lebih baik lagi dalam mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Dan semoga kedepannya permasalahan yang ada di negara kita ini bisa segera teratasi dan masyarakat bisa hidup semakin sejahtera. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.